Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dua tahapan besar dalam upaya kita mencapai level ma'rifat. Yang tahap pertama adalah tahap ketika kita mensucikan diri kita. Dan yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah tahap ketika kita menenggelamkan diri kita dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara melindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membicarakan tentang makrifat atau kurang lebih dalam tasawuf mendekatkan diri kepada Allah. Yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, amin, alhamdulillah. Ustadz, itu menarik sekali pembukaannya. Namun ada sahabat yang bertanya, Ustadz, boleh ya diduluin ya. Jadi 18 tahun yang lalu beliau menemukan seorang bayi dengan ari-ari masih tergeletak di depan pintu gerbang rumahnya. Jadi dia pelihara, diangkat menjadi anak sendiri, dan kini berumur 18 tahun. Hanya saja anak ini bertingkah laku yang kurang baik dan sangat merugikan bagi keluarganya lah. Nah, sahabat sedih, sakit hati barangkali malahan, dan bertanya, Ustadz, apakah masih ada pahala untuk beliau? Walaupun beliau merasa tidak berhasil mendidik anak ini. Mohon petunjuknya, Ustadz. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu telah dipilih oleh Allah, ditip-tipi seorang bayi yang ditinggal begitu aja oleh orang tuanya di depan rumah ibu. Allah lah yang menggerakkan orang tuanya itu atau siapapun mereka itu untuk menaruh bayi itu di depan rumah ibu. Karena mereka yakin bahwa ibulah orang yang tepat untuk dapat memelihara, membesarkan bayi tersebut. Dan ibu telah menerima tanggung jawab amanah dari Allah tersebut. Yang ibu tidak ketahui itu anak siapa, bagaimana nggak ngerti. Tapi ibu telah menerima tanggung jawab amanah yang berat itu, membesarkan anak itu sampai umur 18 tahun. Bahwa ibu telah melakukan segala upaya itu. Membesarkan, mendidiknya selama 18 tahun. Kemudian anak itu mempunyai akhlak yang tidak baik. Itu urusan lain. Allah telah mencatat kebaikan hati ibu. Karena Allah melihat bagaimana ibu menerima amanah tersebut. Dan menjalankan amanah tersebut dengan baik. Membesarkan anak. Mulai dari bayi yang kita nggak tahu anak siapa. Bahkan kita nggak ngerti lah. Tentu dalam perasaan kita ini pasti ini anak bagaimana ini kok bisa ditinggalin gitu aja oleh orang tuanya, bener gak? Membesarkan anak yang kita tidak tahu latar belakang dan sebagainya selama 18 tahun. Merupakan pahala yang luar biasa sekali besarnya. Hasilnya kayak apa? Bukan urusan kita. Oke. Dalam ilmu tasawuf, kita memahami sejak awal, pembahasan kita dari awal, bahwa hidup kita ini berjalan sesuai dengan skenario-nya Allah. Kita nggak tahu ujungnya kayak apa. Yang harus kita lakukan adalah selalu berusaha berikhtiar untuk mengemban amanahnya Allah tersebut. Benar gak? Kemudian kita ikuti dengan doa-doa yang tulus kepada Allah. Dan yang ketiga, kita selalu berprasangka baik kepada Allah agar hasilnya sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Oke? Kita nggak bisa bilang bahwa ibu nggak bisa merasa bahwa ibu telah gagal mendidik anak tersebut. Nggak bisa. Nggak bisa. Dalam sejarah dunia, dalam sejarah kehidupan manusia, Allah telah memberikan banyak contoh. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dididik oleh Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun.
Tapi Allah memilih Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi yang menerima wahyu, kemudian membawa ajaran agama ini untuk Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba, siapa yang memberikan pendidikan agama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita tahu ceritanya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya membuat patung-patung berhala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan hidayah ke dalam dirinya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam masih kecil bertanya-tanya, manakah Tuhan itu? Oh, yang ini kok tenggelam. Oh, yang itu kok tenggelam. Oh, ini benar. Jadi kita udah kasih dua contoh. Dua orang nabi yang luar biasa. Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bapak dari segala para nabi. Dibesarkan, dididik tidak dengan pendidikan agama yang sebagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita saat ini. Tapi Allah memilih mereka untuk menjadi pilihan manusia-manusia pilihannya. Kita juga tahu ceritanya bagaimana kisah istrinya Nabi Lut. Istri seorang Nabi. Tentu Nabi Lut sebagai suami mengajarkan, mendidik istrinya untuk menjadi istri yang solehah. Tapi kita juga tahu ceritanya istrinya Nabi Lut adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Nabi Lut alaihissalam, jalannya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita udah kasih contoh nih, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam besar, dididik tidak dengan pendidikan agama. Dan di sisi lain ada kita menjelaskan bagaimana istri Nabi Lut yang tentu dididik oleh Nabi Lut. Atau anak-anaknya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu semuanya anaknya Nabi Yakub. Mereka bersekongkol untuk mencelakakan adiknya sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan anak-anak Nabi, dididik oleh seorang Nabi. Jadi tugas kita lagi-lagi hanya 3. Yang pertama, ikhtiar sebaik-baiknya. Kita jalankan amanah Allah ini. Amanah berupa macam-macam. Ada amanah berupa anak, amanah berupa rezeki, harta, dan sebagainya. Jabatan, macam-macam. Yang kedua, setelah kita ikhtiar sebaik-baiknya, jangan lupa ikuti dengan doa. Dan yang ketiga, kita selalu prasangka baik kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi, apapun hasilnya, dari ikhtiar kita, dari doa kita, dari prasangka baik kita kepada Allah, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Kita nggak pernah tahu apa yang terbaik bagi diri kita, tapi Allah selalu tahu apa yang terbaik buat diri kita. Nah, ketika kita telah memahami 3 hal tadi, ikhtiar terbaik kita, doa tulus kita, prasangka baik kita kepada Allah, maka berlakulah ilmu rumusan dalam ilmu tasawuf ini, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa-siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Karena dengan kita memahami bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah, kita mulai mengenal bagaimana Allah itu berkehendak dan bagaimana tidak berdayanya kita atas kehendak Allah tersebut. Nah, inilah sebetulnya yang disampaikan. Kalau tadi kita kutip pendapatnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ada 2 tahapan besar dalam kita mencapai ma'rifat, memahami Allah itu, bagaimana cara kerjanya ini kehidupan kita ini, yaitu yang pertama adalah tahap ketika kita mensucikan diri kita. Jangan punya prasangka zon di dalam diri kita. Wah, ini walaupun kita udah didik baik anak ini, tapi karena ini mungkin anak zina yang tidak dikehendaki, itu sebabnya ditaruh di depan rumah kita, sehingga walaupun udah kita didik, ini jangan begitu. Jangan. Kita harus sucikan diri kita. Kita harus memandang itu sebagai amanah dari Allah. Kita telah dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah tersebut. Sucikan diri kita, hati kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, tahapannya yaitu kita menenggelamkan diri kita dalam proses kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kalau yang kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Syekh Nawawi Al-Bantani
dalam kitabnya Nasaihul Ibad ini menjelaskan 7 ciri-ciri orang yang telah mendapat atau orang yang telah mencapai level ma'rifat tersebut. Yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan orang-orang yang telah mendapatkan makrifat, mencapai level makrifat itu, dia itu selalu mencintai Allah. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, nggak pernah kecewa terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Karena apapun yang terjadi pada dirinya, bahkan apapun yang terjadi dalam dunia ini, kehidupan ini, telah diatur oleh Allah. Ini yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ciri-cirinya selain dia mencintai Allah, dia selalu merasa dekat dengan Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang diriku, kata Allah, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Katakanlah aku ini sangat dekat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dalam ilmu tasawuf ini kita gampang memahaminya karena Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri kita. Itu sebabnya kita menjadi sangat dekat sekali dengan Allah. Ini yang kedua menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ketiga menurut beliau adalah kita selalu muhasabah diri. Selalu mengevaluasi diri kita. Kalau terjadi sesuatu, ya kita redho tentang apapun yang terjadi itu. Tapi sekaligus kita mengevaluasi diri kita. Ini pesan apa yang Allah lagi mau sampaikan kepada diri kita. Oke. Ini apa message yang disampaikan dari Allah kepada diri kita. Apapun yang kejadian yang menimpa diri kita. Baik itu suatu yang menyenangkan diri kita atau membuat kita sulit, sedih, maka kita akan muhasabah diri kita. Kita redho menerimanya, yes, pertama ya kita redho, tapi kita juga lakukan itu muhasabah. Apa pesan Allah dari kejadian ini? Yang keempat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kita mengejar untuk selalu melakukan amalan-amalan soleh. Karena kita tahu hidup ini kayak cermin. Kalau kita lakukan kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, it counts. Itu akan dihitung oleh Allah kembali kepada kita. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, itu pun tidak luput dari catatannya Allah. Yang kelima, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kita selalu berusaha untuk memenuhi perintah-perintah Allah. Memenuhi janji kita kepada Allah dulu. Alastu birabbikum. Ketika Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, kami menyaksikan bahwa engkaulah Tuhan kami. Ini kita penuhi. Janji kita ini kepada Allah kita penuhi. Dengan cara apa? Ini dia. Oke. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang kelima ini dengan memenuhi semua perintah-perintahnya Allah. Yang keenam, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kita selalu cepat dalam menerima nasihat-nasihat. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita manusia biasa. Sehebat-hebatnya kita dah. Jangankan kita level Nabi, level Rasul aja. Kita perlu mendapat selalu nasihat. Namanya juga hidup. Kita kan ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Ini kan selalu berkecamuk. Dan dalam menghadapi kehidupan yang begitu menekan kita, kita kadang-kadang pening. Sehingga kita selalu perlu nasihat dari orang lain. Nah, di sini pentingnya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr itu. Dan disinilah nomor 6 ini pentingnya kita cepat sensitif ketika mendapatkan masukan tentang kebaikan-kebaikan. Hati kita tuh cepat menerima nasihat-nasihat kebaikan tersebut.
Dan terakhir, yang ketujuh, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah orang yang telah mencapai level ma'rifat ini, amal solehnya selalu bertambah, bertambah, dan bertambah. Kalau dulu misalnya ya kita ini belum sholat duha, maka sekarang kita sholat duha. Dulu kita belum sempat sholat tahajud, kita sholat tahajud. Dulu kita masih enggan untuk sedekah, sekarang kita sedekah. Oke. Dulu kita masih puasa Senin Kemis, masih belum kita jalanin, sekarang kita jalanin. Jadi dari hari ke hari tingkat iman kita itu selalu meningkat trennya. Walaupun iman itu tetap yazid wa yangkus. Jadi kalau ada garis lurus itu, ini tren iman kita tetap naik. Menurut walaupun di dalam kenaikan itu dia akan turun naik, turun yazid wa yangkus, yazid wa yangkus, yazid wa yangkus. Benar gak? Nah, ini makanya kalau dalam sholat Jumat itu selalu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Benar gak? Bertakwalah engkau, naikkan terus ketakwaanmu dari Jumat ke Jumat kira-kira gitu. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini artinya trennya selalu menaik keimanan kita. Walaupun dalam tren yang naik itu, iman kita akan turun naik, yazid wa yangkus, yazid wa yangkus. Inilah 7 ciri-ciri yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk orang-orang mencapai level ma'rifat. Baik, itu Yufid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu sahabat kita yang baik ini dapat mengambil manfaat dari tausiah kali ini. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.